Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Sebelum memulai presentasi, lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Helmi Rais Syarifuddin, NIM G2111907. Perkenalkan, nama saya Amirul Mustafa, NIM G2111904. Nama saya Gadi Mutiara Sani, NIM G211190025. Oke. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari paper yang kami buat. Oke. Judul paper, Tile Sparse Coding in Eigenspace for the COVID-19 Diagnosis in Chest X-ray Image. Masalah penelitian, runtuhnya sistem kesehatan di banyak negara telah menunjukkan kebutuhan untuk mengembangkan alat untuk mengotimatisasi diagnosis penyakit dan pencitraan medis. Metode penelitian berdasarkan pembelajaran mendalam biasanya mempelajari fitur utama yang menjadi ciri kelas yang berbeda untuk dibedakan. Ketika data terbatas, jaringan dalam tidak dapat mempelajari hubungan antara sampel dan label. Dengan demikian, penggunaan metode yang berasal dari alternatif pembelajaran mendalam akan dibatasi pada skenario di mana ribuan gambar tersedia. Pembahasan penelitian, klarifikasi untuk mendeteksi berbagai jenis pneumonia dari gambar CXR. Pendekatan ini didasarkan pada konstruksi kamus yang bergantung pada asumsi bahwa gambar dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dan dari atom yang berbeda. Kerangka kesimpulan, kerangka klarifikasi berdasarkan pengkodean yang jarang untuk mendeteksi pola pneumonia yang disebabkan oleh patologi yang berbeda. Alat ini membuat kamus dari fitur paling relevan yang diekstraksi oleh PCA di masing-masing tambalan gambar CXR. Paper nomor 2 dengan judul A Mobile Application for the Proactive Control of SARS-CoV-2 Spread. Masalah penelitian. Salah satu aspek terpenting dalam pengurangan penyebaran penyakit SARS-CoV-2 adalah pengendalian penularan. Sebagian besar di antara masyarakat terpaksa terpapar resiko tinggi. Metode penelitiannya, pengembangan aplikasi seluler SARS yang digunakan untuk melacak kontak mengenai komponen yang mendasari dan interaksi sistem secara keseluruhan dengan mempertimbangkan sifat-sifat penyebaran virus corona SARS-CoV-2. Pembahasan penelitiannya, penyebaran virus corona SARS-CoV-2 di samping aspek menggambarkan pemanfaatan aplikasi yang dikembangkan dengan sehubungan dengan kegunaan dalam skenario kehidupan nyata. Kesimpulannya, intuisi di balik desain dari algoritma ini adalah bahwa jika individu yang terinfeksi telah menginfeksi beberapa kontak yang dibuat 2 hari lalu, kontak ini saat ini harus menular karenanya kontak mereka membuat saat ini, yaitu kontak tingkat 2. Seharusnya juga tidak diatur untuk dikarantina karena berpotensi terinfeksi. Judul paper nomor 3. Therapeutic algorithm for use of melatonin in patient with COVID-19. Masalah penelitian. Virus corona COVID-19 telah menginfeksi ratusan ribu, puluhan ribu orang di seluruh dunia. Banyak obat konvensional termasuk hydroxychloroquine atau chloroquine, lopinavir, remdesivir, dan lain-lain telah digunakan kembali sebagai pengobatan untuk penyakit yang ini.
tetapi tidak ada obat efektif yang dirancang khusus yang tersedia. Obat-obatan yang disebutkan tadi memiliki efek samping yang signifikan dan kemanjuran yang tidak diketahui. Metode penelitian, dalam 20 tahun terakhir, 2 epidemi virus corona yang berasal dari Cina menyebabkan pandemi sangat besar yang melibatkan dari 20 negara yang menyebabkan 8.000 kasus dan 800 kematian. Pada tahun 2002, coronavirus syndrome pernapasan Timur Tengah menghasilkan 2.500 kasus dengan infeksi menyebabkan 800 kematian. Penyakit coronavirus 2019 atau COVID-19 sangat menular dan menyebar dengan cepat secara global. Menggunakan model matematika, tingkat serangan COVID-19 menunjukkan perkiraan reproduksi menjadi 2-3 menunjukkan bahwa 60% dari populasi kemungkinan akan terinfeksi. Per 31 Maret 2020, ada 777.798 kasus COVID-19 yang dilaporkan di seluruh dunia dengan 37.272 kematian. Pembahasan penelitiannya, sedikit yang diketahui tentang faktor penting dari keparahan penyakit dan perubahan kekebalan yang dihasilkan oleh si COVID-19 pada manusia. Sitokin dan kemokin memainkan peran penting dalam kekebalan, menunjukkan bahwa respon imun yang berlebihan menyebabkan kerusakan paru-paru dan kemungkinan kematian yang lebih besar pada individu yang terinfeksi. COVID-19 interleukin dan tumor nekrosis faktor meningkat selama penyakit. Pasien yang lebih parah memiliki kadar IL-10, IL-6, dan TNF yang sangat tinggi dan lebih sedikit sel CD8+ dan CD4+. Penelitian pada hewan sebelumnya telah menunjukkan bahwa badai sitokin mengurangi kekebalan adaptif terhadap infeksi COVID-19. Kesimpulannya, dunia sekarang menghadapi COVID-19, di mana tidak ada terapi spesifik untuk yang terbukti tersedia. Selain perawatan suportif di China, Prancis, Spanyol, dan Italia, sejumlah besar pasien telah menerima terapi pengulas AC. Terapi ini sebagian besar diberikan tanpa kontrol kecuali beberapa percobaan yang dimulai di China dan baru-baru ini di Amerika Serikat dalam wabah Ebola 2014. Uji klinis acak dilaksanakan dan berhasil diluncurkan selama wabah. Namun sudah terlambat untuk menyelesaikan uji coba pada waktunya untuk membantu populasi infektif saat ini atau yang akan datang. Dalam pandangan kami, tragedi ini tidak bisa terulang. Pandemi COVID-19 adalah bencana besar meskipun berbagai negara telah menerapkan langkah-langkah pengendalian yang ketat. Judul paper nomor 4, Improving Management of Hospitalized Patient with COVID-19, Algorithm and Tools for Implementation and Measurement. Masalah penelitian, kekurangan pedoman manajemen yang disepakati dan variasi dalam praktik. Ada juga kebutuhan besar untuk mengembangkan alat
membantu staf yang dipindahkan dalam pengambilan keputusan untuk pasien COVID-19. Alat yang juga dapat digunakan untuk pelatihan. Metode penelitian. Berdasarkan pengetahuan klinis dan praktik terbaik yang tersedia, 8 anggota kelompok multidisiplin, ahli klinis dan kualitas melakukan pengembangan toolkit berbasis algoritma klinis untuk memandu pelatihan dan praktik untuk pengelolaan pasien dengan COVID-19. Tim mengikuti pendekatan 7 langkah Horabin dan Lewis dalam mengembangkan algoritma dan metode 5 langkah dalam menulisnya. Selain itu, kami menerapkan 5 poin Rosenfeld untuk setiap algoritma. Pembahasan penelitian. 1 set 7 algoritma klinis dan 1 diagram tata letak ilustratif dikembangkan. Algoritma ditambah dengan formulir dokumentasi, formulir dan spreadsheet pengumpulan data online, dan refleksi indikator untuk implementasi dan pengukuran kinerja. Versi final mengalami beberapa revisi dan amandemen sebelum diuji. Kesimpulannya ialah sejumlah besar literatur yang diterbitkan tentang topik pandemi COVID-19 diterjemahkan ke dalam toolkit berbasis algoritma yang mudah digunakan untuk pengelolaan pasien dengan COVID-19. Toolkit ini dapat digunakan untuk pelatihan dan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas perawatan yang diberikan kepada pasien dengan pasien COVID-19. Judul paper nomor 5, Surveillance of COVID-19. Script using an intelligent infectious disease algorithm. Masalah penelitian. Intelligent Infectious Disease Algorithm atau disingkat IIDA telah dikembangkan untuk menemukan sumber infeksi dan tingkat kelangsungan hidup penyakit coronavirus atau COVID-19. Untuk mengusulkan rute perawatan kesehatan untuk populasi yang terkena dampak COVID-19, tujuan utama dari algoritma komputasi ini adalah untuk mengurangi penyebaran virus dan mengurangi jumlah orang yang terinfeksi. Metode penelitiannya, untuk melakukannya, rute perawatan kesehatan dibuat sesuai dengan prioritas kelompok populasi tertentu. Algoritma ini diterapkan pada negara bagian New York berdasarkan tingkat infeksi dan kematian yang dilaporkan. Hotspot ditentukan dengan menerapkan estimasi identitas kernel atau KDE pada kelompok yang telah diperoleh sebelumnya menggunakan algoritma clustering together and metode ELBO. Pembahasan penelitian. Untuk setiap kluster tingkat kelangsungan hidup, informasi kunci untuk memprioritaskan perawatan medis ditentukan dengan menggunakan model bahaya proporsional, algoritma optimis and colony atau disingkat ACO, dan traveling salesman problem atau TSP. Diterapkan untuk mengidentifikasi rute optimal ke rumah sakit terdekat. Kesimpulannya, hasil yang diperoleh secara efisien mencangkup titik-titik dengan konsentrasi kasus COVID-19 tertinggi. Dengan demikian, penyebaran dapat dicegah dan sumber daya kesehatan dapat dioptimalkan. Selanjutnya akan dibaca oleh teman saya Helmi Syarifuddin. Silakan. Paper yang keenam adalah algoritma clustering untuk membentuk cluster zona penyebaran COVID-19.
Permasalahannya adalah pencegahan COVID-19 kurang optimal karena penanganan dan pencegahan hanya terkonsentrasi pada zona merah. Sedangkan potensi peningkatan kasus bukan hanya dari jumlah yang positif, tetapi juga dari yang PDP. Metode penelitiannya adalah mengumpulkan data yang digunakan penulis sebagai dataset atau data jumlah kasus COVID-19 yang bersumber dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Provinsi Sumatera Utara yang diakses langsung melalui situs covid19.sumut.prof.go.id, dan variabel dataset digunakan adalah jumlah kasus positif, PTP, OTP, dan meninggal dunia. Pembahasan penelitiannya adalah hasil penelitian kluster zona penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara terbagi menjadi 3 kluster, yaitu zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Menggunakan variabel OPD, DPT positif dan meninggal dunia, hasil tersebut menggambarkan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Kesimpulannya adalah algoritma clustering K-Medoids dapat diterapkan dalam pembentukan kluster zona penyebaran COVID-19 khususnya di Sumatera Utara. Berdasarkan data yang digunakan, penyebaran COVID-19 dapat dikluster menjadi 3 kelompok. Hasil dari pembentukan kluster zona penyebaran COVID-19 adalah kluster 1 merupakan zona dengan kasus 3, kluster kedua merupakan zona dengan kasus sedang, dan kluster ketiga merupakan zona dengan kasus rendah. Dan pembentukan kluster zona penyebaran COVID dapat mempermudah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara dalam menangani dan menanggulangi penyebaran COVID-19 berdasarkan tingkat kluster. Untuk paper ketujuhnya adalah analisis algoritma K-Medoids clustering dalam pengelompokan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Permasalahannya adalah banyaknya data penyebaran COVID-19 dapat dilihat pola-pola penentuan pengelompokan penyebaran COVID-19 dilakukan berdasarkan tes dan mencari akar massal dengan tabel data yang kita mempunyai. Dengan tabel yang kita miliki tersebut, melonjaknya angka penyebaran wabah menjadi akar pokok permasalahan ini. Metode penelitiannya adalah pada pengumpulan data dilakukan dari objek yang kita teliti, di mana data yang kita peroleh dan Kementerian Kesehatan Indonesia. Data yang digunakan menggunakan 3 variabel, yaitu kasus positif, kasus sembuh, kasus meninggal. Pembahasannya adalah dengan memasukkan jumlah data yang dibutuhkan dalam proses untuk menentukan jumlah clustering. Proses selanjutnya adalah perhitungan seluruh di jaringan K-Medoids. Pada hasil akhirnya akan menampilkan grafik atau plot view-nya di dalam sebuah hasil perhitungan di RapidMiner 5.3. Kesimpulannya adalah algoritma K-Medoids dapat melakukan pengelompokan data COVID-19 mana saja wilayah yang terinfeksi di wilayah masing-masing dengan mengclustering terbaik dilakukan dengan 3 kluster. Dari 34 record diperoleh 1 record pada kluster pertama, 2 record pada kluster kedua, 31 record pada kluster ketiga, dan demikian untuk melakukan proses implementasi pada sistem dan analisis dapat menerapkan pencobaan tersebut. Hasil dari pencobaan juga dapat diimplementasikan dengan data yang besar dan atribut yang kompleks. Untuk paper yang ke-8, judulnya adalah The Influence of COVID-19 News for Religious Activists in Lampung Using A Priori Algorithm. Permasalahannya adalah kebijakan PSBB pemerintah coba sebarluaskan melalui sebagai saluran seperti media massa, TV, radio, media cetak, media sosial, pesan berantai, dan sebagainya, dengan berbagai bentuk dan cara. Kampanye kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah kian digencarkan untuk mempermudah masyarakat memenuhi pesan pemerintah dalam situasi pandemi global. Metode penelitiannya adalah menggunakan algoritma a priori yang biasanya hanya digunakan untuk mengetahui frekuensi item set untuk mencari pola pembelian pada penjualan, atau untuk rekomendasi penawaran produk
Namun pada penelitian ini, algoritma a priori digunakan untuk menganalisis pengaruh pemberitaan COVID-19. Terdapat kegiatan keagamaan di Provinsi Lampung. Pembahasan penelitian ini adalah berdasarkan data yang didapatkan dari hasil survei terkait pengaruh pemberitaan COVID-19 terhadap kegiatan keagamaan yang ditujukan kepada masyarakat di Provinsi Lampung dengan jumlah responden sebanyak 86 orang. Cleaning data juga telah dilakukan untuk menghapus field data yang tidak diperlukan dalam perhitungan algoritma a priori. Kesimpulannya adalah penerapan algoritma a priori dalam penelitian ini adalah untuk melihat terkaitan antara sumber informasi COVID-19, pemahaman terhadap COVID-19, dan sikap masyarakat terhadap kegiatan keagamaan selama masa pandemi COVID-19. Ditemukan rule atau aturan bahwa jika orang takut COVID-19 dan mendapatkan informasi COVID-19 melalui Instagram, maka ia akan beribadah di rumah dengan nilai support 37.209 dan nilai confidence 80%. Instagram merupakan aplikasi jejaring sosial di mana para pengguna mengungkapkan banyak tentang diri mereka sendiri. Paper yang 9 berjudul Perbandingan Aplikasi Algoritma K-means pada graf bipartit dan K-means pada matrik dokumen istilah dalam dataset penelitian COVID-19 Ristek Green. Permasalahannya adalah merebaknya COVID-19 di Indonesia telah memunculkan berbagai macam topik penelitian yang dilakukan oleh para peneliti di berbagai bidang dari bermacam institusi. Berdasarkan data yang dihimpun oleh portal Sintel Ristek Green, terdapat 35 topik penelitian yang telah diunggah oleh para peneliti. Kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis dan memetakan topik penelitian yang sedang dan atau telah dilaksanakan kurun waktu terjadinya pandemi COVID-19 di tanah air. Metode penelitiannya adalah analisis didasarkan atas text mining dengan hasil yang diinginkan berupa clustering topik penelitian COVID-19 dataset dokumen penelitian COVID-19 yang berhasil dihimpun hingga 6 Agustus 2020 sebanyak 351 judul penelitian. Kemudian dilakukan praprosesan dengan menghitungkan data NA sebanyak 75 data dan duplikasi sebanyak 152 data, sehingga tersisa 199 data yang bisa digunakan untuk analisis dan pemetaan. Pembahasan penelitiannya adalah pemodelan dataset penelitian COVID-19 sebagai graf bipartit didasari atas adanya korelasi antara kandungan kata-kata unik dalam setiap dokumen dengan kemiripan antar dokumen. Kata-kata yang sama yang muncul dalam beberapa dokumen yang berbeda menandakan adanya kemiripan dari dokumen-dokumen tersebut. Kemiripan ini bisa dijadikan tumpuan untuk melakukan analisis dan pemetaan melalui penerapan algoritma clustering yang tepat. Kesimpulannya adalah hasil analisis dan pemetaan ini memberikan tambahan informasi bagi pemerintahan selaku mengambil kebijakan, terutama terkait kebijakan Litbang COVID-19 agar memperhatikan 10 cluster yang telah ditemukan dalam penelitian ini. Selain itu, bagi para akademisi dengan adanya peta 10 cluster ini diharapkan mampu melihat peluang Litbang yang lebih menjanjikan dan menghasilkan luaran yang mampu membantu percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Paper yang ke-10 adalah berjudul Deep Learning Algorithm for the Interpretation of Case Radiograph to Aid in the Triage of COVID-19 Patient, a Multi-Cancer Retrospective Study.
Permasalahannya adalah Lazy Ground Glass Opacity atau GGO menunjukkan batas yang tidak jelas dan gambar yang sesuai seringkali tidak jelas. Ini membentuk deteksi mereka GCR sulit bagi dokter non-ahli. Analisis waktu nyata oleh ahli radiologi dapat meningkatkan tingkat deteksi pneumonia COVID-19 di GCR. Namun analisis tersebut tidak praktis karena keterbatasan waktu dan anggaran. Metode penelitiannya adalah bersama dengan data klinis pasien yang relevan, dokter yang merawat di setiap rumah sakit yang berpartisipasi menggunakan standar digital Imaging and Communication in Medicine untuk mengambil gambar CR awal yang dianonimkan dari pasien COVID-19 yang mengunjungi UGD mereka. Setiap CR dicocokkan dengan laporan pembacaan format oleh ahli radiologi dan semua gambar diunggah ke database setelah dianonimkan. Gambar CR yang menunjukkan gejala pneumonia yang khas termasuk pola GGO, konsolidasi atau infiltrasi lainnya diklarifikasikan sebagai positif pneumonia menurut laporan pembacaan resmi ahli radiologi rumah sakit. Jika tidak, mereka diklarifikasikan sebagai negatif. Pembahasan penelitian adalah dalam penelitian ini, lokasi tes dikonfirmasi dengan overlay dengan input radiografi. Evaluasi akurasi lokalisasi dilakukan oleh ahli radiologi bersertifikat yang meninjau semua gambar peta panas dan menentukan apakah algoritma DL akurat dalam klarifikasinya. Klasifikasi algoritma DL dianggap benar ketika lokasi tes akurat. Kesimpulannya adalah dalam penelitian ini, algoritma DL menunjukkan kinerja diagnostik yang memuaskan yang sebanding dengan laporan di radiologi dalam diagnosis pneumonia berbasis CR pada pasien COVID-19. Dalam situasi pandemi seperti COVID-19 di mana sumber daya dan personel medis terbatas, sistem medis darurat dapat terbebani secara signifikan. Dalam konteks ini, algoritma DL menawarkan pemeriksaan yang cepat dan andal yang dapat memvalidasikan keputusan terkait screening dan isolasi pasien, yang dapat mengurangi beban kerja sifat medis. Untuk paper yang sesuai pada keadaan Indonesia saat ini adalah paper yang ke-6, yaitu algoritma clustering untuk membentuk kluster zona penyebaran COVID-19. Kenapa paper ini cocok pada situasi di Indonesia adalah pencegahan COVID-19 kurang optimal karena penanganan dan cegahannya hanya terkonsentrasi pada zona merah. Sedangkan potensi peningkatan kasus bukan hanya dari jumlah yang positif, tetapi juga dari yang betul. Situasi Indonesia saat ini adalah sama persis pada paper ini. Tanpa alasan khusus yang lain, kami menentukan bahwa paper yang ke-6 ini adalah cocok pada situasi di Indonesia. Demikian presentasi yang telah kami sampaikan. Jika ada kekurangan, salah kata atau semacamnya, kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.